Baik, karena sudah lebih dari separuh yang sudah hadir, mari kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Saya panggilnya Mas dan Mbak ya. Kalau dipanggil adik-adik nanti saya kualat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Mungkin di sela-sela waktu bekerjanya, Mas dan Mbak masih semangat ya untuk mengikuti pendidikan di program lintas jenjang. Mungkin ini saya baru pertama kali bertemu, ada beberapa juga yang sudah kenal. Kebetulan di semester ini saya diberikan amanah untuk mengajar atau memandu Mas dan Mbak belajar dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak ya. Apakah benar Mas dan Mbak? Ya, betul, Pak Angga. Pengujian perangkat lunak, kualitas perangkat lunak atau apa ini? Software testing. Ya, dari nama itu sudah berbeda, apa yang dipelajari juga pastinya juga berbeda. Apakah benar ini mata kuliah pengujian perangkat lunak? Pak. Oke, benar ya pengujian perangkat lunak. Baik, Mas Angga, mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga, saya dosen di D4 Teknik Informatika. Itu saja mungkin. Saya aslinya sebenarnya di Pasuruan sebenarnya. Dulu kuliah di Malang, lanjut di Jogja, Mas dan Mbak. Di Jogja juga sambil bekerja di software house. Jadi mungkin saya cukup confident dalam menyampaikan materi ini karena mungkin selama saya bekerja di Jogja 2 tahun itu saya berinteraksi langsung dengan orang namanya software tester seperti itu. Mungkin selanjutnya Mas dan Mbak mungkin mayoritas sudah bekerja nggih? Ya, Pak. Mungkin dari Mas Eko dulu, Mas Eko Chandra Cahyana, mungkin bekerja di mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bekerja di SMK 08 Maret, Pak, angkatan luluan, alumni Poliji angkatan 2009. Ampun, Pak. Alhamdulillah, politik jadi SMK di Wuhan, Mas Chandra gitu. Mas Eko atau Mas Chandra? Mas Chandra. Oke, siap. Terima kasih Mas Chandra. Ini saya lihat ada ini saya dengan itu saya sudah kenal. Terus ada Mas Rizal Wahyu Utama, ada Mas? Halo, Mas Rizal Wahyu Utama, ada orangnya? Mungkin Mas dan Mbak mohon untuk di on cam kan kalau bisa ya. Kalau tidak pakai PC kan ada laptopnya yang bisa dinyalakan kameranya. Nah, Mas Fajarianto, ini alumni Poliji sepertinya ya? Pak, benar. Oke. Manajemen informatika dulu, Pak. Manajemen informatika. Ya, kebetulan tugas akhir dulu, Pak Angga jadi penguji. Oh, makanya kok familiar Mas Fajar ya. Ternyata saya yang menguji ternyata. Oke, terima kasih Mas Fajar. Mas Galuh Mahendra? Ya, makan. Nama saya Galuh Mahendra. Saya dari Poliwangi, Banyuwangi. Oke, dari Poliwangi. Berarti rumahnya di Banyuwangi, Mas? Ini saya ngasal aja sih. Oke. Wah, oke, benar. Oke, dari Banyuwangi. Oke, ada Mas Bangkit juga bergabung, Mas. Saya sudah kenal. Oke, terima kasih. Iya, Mas Angga. Ada Mbak ini ya, Mbak Gega. Diri diperkenalkan diri. Mungkin kalian sudah kenal semua ini. Mungkin ya.
Mbak, mohon maaf di unmute dulu Mbak. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Gega Derinda, biasa dipanggil. Saya dari Politeknik Negeri Banyuwangi dulu. Terima kasih. Asalnya Banyuwangi juga. Terima kasih Mbak Rinda dari Banyuwangi. Mas Arif Nur Hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Arif Nur Hidayah, alumni Poli tahun 2009. Alhamdulillah. Ya, saya sepertinya Mas Arif kerja nggih? Di mana kerjanya? Di SMA 4 Jember. Jadi SMA Mas ya, Mas Arif. ya SMA 4 Jember. Terima kasih Mas. Ini yang kita Mbak Veronica. Iya, Pak, saya sebelumnya minta maaf ya, saya lagi di jalan. Nggak apa-apa Mbak, makanya saya mention dulu. Iya, makasih Pak. Ya, perkenalkan nama saya Veronica Fatmaliana Dewi. Biasanya dipanggil Vero Pak, dari Poli J juga. Baru lulus tahun kemarin, tahun 2020. Prodi Teknik Komputer Pak. Alhamdulillah Mbak Vero masih semangat belajar, hanya lanjut di Poli J juga dan percaya sama Poli J. Ya, amin. Makasih Pak. Nah. Sami-sami Mbak Riza mungkin. Halo Pak, apa terdengar Pak suara saya? Terdengar Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniza, biasa dipanggil Iza. Saya dari Poli J Pak, PKK 2017. Dari Poli J juga ya Mbak? Iya. Oh. Baik Mbak Mary mungkin. Ya, selamat siang Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Mary, nama panjangnya Sita Mariam Zangin, Poli J juga. Kemarin Prodi Manajemen Informatika. Terima kasih Mbak Mary. Ini yang lain, karena yang lain sudah oke. Ada Mbak Krisma Aurelia, Rizal Wahyu Utama yang saya kenal, mungkin Mas Tom, Mas Rifatul Haziza, Ali Faisal, Abdul Ani. Ini salah satu bisa lanjut mungkin. Ya, yang saya panggil yang keluar videonya saja Mbak Greva mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greva Aurelia. Saya lulusan dari Teknik Komputer Poli J angkatan 2017. Tahun lulus 2020. Terima kasih. Oke, sami-sami Mbak Greva, mayoritas alumni Poli J, ada beberapa yang Poliwangi. Mas Ali Faisal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Faisal, bisa dipanggil Faiz, alumni Poli J angkatan 2017. Terima kasih. Mayoritas alumni Poli J. Ada lagi mungkin yang ngomong atau yang belum bisa? Monggo saya berikan kesempatan. Biasanya kalau off-cam ini sedang sibuk, saya tidak mau mengganggu. Mas dan Mbak, terima kasih atas perkenalannya. Saya mau berdiskusi saja pada hari ini ya. Pengujian, kalau Mas Mbak punya mindset pengujian perangkat lunak ya, PPL, pengujian perangkat lunak, kira-kira apa yang akan dipelajari dan ada nggak kebutuhan di industrinya? Mungkin ada salah satu yang mau sharing di sini. Pengujian perangkat lunak, itu ngapain sih? Uji aplikasi yang udah jadi gitu Pak.
Jadi Oke, nanti harus, jadi nanti mungkin kalau misalkan aplikasinya sudah jadi, manfaatnya itu sudah sesuai nggak sama permintaan konsumen. Habis itu nanti kalau misalkan ada bugnya di mana, yang butuh direvisi apa, yang butuh dibenahi apa, mungkin kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ariana. Jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama, apakah sesuai dengan kebutuhan? Apakah sudah bug free? Tidak ada bug yang tersiksa. Kata bug free ini kayaknya mitos ya. Jadi tidak semua aplikasi itu bug free. Yang ketiga tadi, apakah harus ada yang direvisi atau disesuaikan perangkat lunak yang sudah dikembangkan? Itu aktivitasnya mungkin. Mungkin yang lain Mas dan Mbak, kira-kira pengujian perangkat lunak itu ngapain kita? Mungkin e-learning kah? E-learning? Monggo Mas Arif, di suaranya dibesarkan sedikit. Kalau di sini mungkin seperti e-learning seperti itu. Oke, yang Mas Arif pahami tentang e-learning perangkat lunaknya ya. Terus siapa kan Mas kira-kira? Kalau kemarin pengujiannya itu guru-guru dan siswa di sini. Jadi gimana bug-nya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi Mas Arif menceritakan pengalaman mungkin di sekolahnya ada e-learning yang diuji bersama-sama antara guru dengan siswanya. Oke, itu benar Mas. Salah satu aktivitas yang akan di pengujian perangkat lunak. Lebih spesifiknya adalah performance testing sebenarnya ya. Performance testing. Jadi dites dulu sebelum mungkin ujian yang sebenarnya ada simulasi istilahnya seperti itu. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas. Ada lagi mungkin ada yang punya pengalaman di pengujian perangkat lunak. Ini Mas-mas Mbak kan sudah lama di dunia kerja ya. Jadi seharusnya Mas-mas Mbak ini yang sharing ya, bukan saya. Monggo. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya ingin mengawali kuliah pada sesi kali ini dengan sebuah jokes ya. Ya, ini waktu awal-awal saya bekerja di software house. Saya mulai bekerja di software house itu Februari 2017. Oh iya, sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun. Saya melamar sebagai developer di sana. Developer itu mesti pasangannya adalah software tester ya. Developer mesti pasangannya dengan software tester. Nah, saya sampai punya imajinasi ya. Waktu mungkin sampai sekarang juga ya, yang mas mbak itu kalau di rumah ada TV itu pasti dikuasai oleh orang yang suka lihat sinetronnya. Saya hanya punya imajinasi ya, gimana ya kalau saya punya sinetron ya, yang istrinya itu menceritakan tentang developer dan seorang tester seperti itu. Nah, kalau kita ngomong developer, pasti gandengannya adalah tester ya. Kalau ada suami, pasti gandengannya dengan istri seperti itu. Nah, di sini saya coba membuat satu meme ya, meme karena kalau anak kekinian itu bilangnya meme ya. Meme itu istriku adalah seorang tester aplikasiku. Ini sebenarnya bukan pernyataan yang tidak berdasar ya, Mas Mbak. Ya, bukan hanya sekedar jokes, tapi yang bisa kita tarik di sini, yang bisa kita tarik di sini adalah sebenarnya pekerjaan seorang developer dan tester itu tidak saling bermusuhan. Tidak saling bermusuhan. Tapi saya membuat satu kontradiksinya di meme ini yang bermusuhan gitu. Bayangkan kita seorang developer ya, cowok gitu ya, cowok, testernya adalah cewek, yang cewek itu selalu benar. Nah, ini hanya jokes saja. Enggak, gitu loh. Bayangkan kalau menikah gitu loh, menikah, wah di rumah pasti yang didiskusikan, enggak, saya itu buat software itu enggak ada bugnya. Oh, ini barusan saya tes itu bug, panjang sekali nanti ya, bisa jadi enggak, itu hanya sekedar jokes. Tapi kembali lagi ke esensinya, Mas dan Mbak. Seorang developer itu harus bisa bersinergi ya,
Saya mengambil istilah bersinergi dengan seorang tester. Kenapa? Kalau testernya saja yang berjalan, ya pasti aplikasinya nggak jadi kayak gitu. Kalau developernya yang berjalan sendiri tanpa seorang tester, pasti aplikasinya itu banyak yang meleset seperti yang Mbak Ariana tadi, tidak sesuai dengan kebutuhan klien kita. Pasti aplikasinya itu tidak bug free ya, pasti ada bug yang masih tertinggal, dan ketika itu masih di launching dan dipakai oleh pengguna, itu pasti akan menurunkan kualitas dari software yang kita bangun seperti itu. Jadi moral value dari MEM ini sebenarnya adalah seorang developer itu harus rukun dalam tanda kutip ya, harus bersinergi dengan software testernya. Kenapa? Tujuannya adalah kita bisa mendevelop software yang berkualitas seperti itu. Karena ada kecenderungan kalau developer itu tanpa ada QA, kalau di perusahaan saya bilangnya adalah QA ya, quality assurance. QA, developer akan mengajukan sebuah klaim yang sepihak. Oh enggak, fitur ini sudah bug free, tak coba kena ya, tak coba bisa, ini pas sudah lah. Itu harus butuh orang lain yang menjustifikasi bahwa itu sudah pas ya, sesuai dengan desain dan kebutuhan klien yang sudah kita rencanakan seperti itu. Itu sih sebenarnya apa yang kita pelajari. Terus mungkin Mas Mbak ada yang pernah bekerja jadi QA di industri atau minimal pernah apply lah ya sebagai seorang quality assurance. Mungkin yang baru lulus dari Polisi, ada nggak yang pernah apply sebagai seorang quality assurance? Oh sorry, mungkin harus saya spesifikkan ya. Software quality assurance. Ya. Nah, kalau kita cari di Jobstreet ya, Jobstreet mungkin Mas Mbak sudah familiar dengan Jobstreet ya, situs pencarian kerja salah satu ya, masih ada banyak situs-situs yang lain. Kalau kita ketikkan software quality assurance atau SQA ya, sebagai output dari mata kuliah ini akan banyak sekali kalau saya lihat. Masih ada lowongan pekerjaan yang terbuka untuk software quality assurance. Ini ada 105 lowongan yang sampai sekarang itu terbuka untuk software quality assurance. Jadi mungkin mitos ya, kalau anak IT itu susah cari kerja. Kita searching software quality assurance saja di Jobstreet ya, itu sangat banyak sekali peluang yang akan kita dapatkan di sini. Sebagai contoh yang paling atas, ini biasanya yang sedang hangat ya, sedang hangat di PT Formula Trace Indonesia. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Jadi kalau kita mau apply role sebagai software quality assurance, itu pasti kita di-involve ya, dilibatkan di setiap proses. Kalau Mas dan Mbak lihat itu SDLC ya, Software Development Life Cycle ya. Mulai dari planning membuat software itu, mengimplementasikan ya, strateginya seperti apa, sampai dengan testing yang terakhir. Nah, kalau di PT ini, PT yang tertera di layar, itu dia harus mengeksekusi semua level dari testing, mulai dari sistemnya, integrasinya antar sistem, sampai dengan regression-nya, regression perpindahan tadi. Itu. Jadi dia harus bisa memahami perbedaan antara sistem testing, integration testing, sama regression testing itu bedanya di mana. Mungkin di mata kuliah ini akan sedikit saya bahas ya. Ya, ini yang paling penting menurut saya, membuat test case ya. Test case. Jadi kalau kita mau menguji fitur dari sebuah aplikasi, sebagai contoh aplikasi absensi misalnya, kita harus membuat test case. Orangnya harus, yang pertama harus login dulu misalnya, terus foto dulu,
share log, setelah itu konfirmasi atau seperti apa nanti alurnya. Nah, case-nya itu harus kita buat dulu. Sebagai seorang software quality assurance, kita harus membuat test case-nya itu agar kita bisa memahami alur dari keseluruhan aplikasi itu. Based on software requirement specification document SRS ya. Software requirement specification. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah project ya, dari kita sebagai vendor misalnya, kita mengerjakan sebuah project aplikasi, kita pasti akan dibekali sebuah dokumen namanya SRS yang sudah dibuat oleh sistem analis. Ya, SRS itu software requirement specification yang isinya fungsinya apa saja, database-nya seperti apa, dan user role-nya gimana, cakupan proyeknya sampai apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berat ya. Being responsible, bertanggung jawab ya. Jadi ketika kita melaunch sebuah aplikasi atau produk misalnya, ternyata ketika kita sudah launch masih ada bug-nya. Nah, yang paling dipaido dalam tanda kutip ya, itu adalah software quality assurance-nya dulu, karena dia yang menentukan apakah software itu berhak rilis atau bukan, seperti itu. For software release process and ensuring the quality. Dan kata yang kedua adalah ensuring the quality. Ensuring itu memastikan kualitasnya. Jadi setelah di launching, misalnya kita melaunch aplikasi seperti Gojek ya, nggak apa-apa, ada bug sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Tapi developernya pasti kita suruh untuk memperbaiki dan kita update aplikasinya itu sampai benar-benar kualitas dari setiap versinya itu semakin membaik. Nah, itu ada kata ensuring the quality. Terus kita harus punya kemampuan research ya, meneliti dan menganalisa produk fitur yang dites ya. Sampai mengecek dari user report-nya. Itu seperti misalnya kita merilis Windows misalnya, sistem operasi ya, walaupun kita nggak mungkin merilis sebuah sistem operasi ya. Anggap saja Windows. Windows itu pasti mengkolek setiap data penggunaan kita dan kita kirim ke servernya yang ada di Windows, perusahaan induknya. Untuk apa? Untuk bisa software quality assurance. Oh, ternyata di Windows 10 itu bug-nya mayoritas di bagian start-nya atau di bagian aplikasi ini, maka harus dibuatkan aplikasi yang baru. Sampai sekarang pun dirilis Windows 11 ya, seperti Mas Mbak ya, yang memang penyempurnaan dari versi yang sebelumnya. Jadi seorang software quality assurance itu memang harus punya kemampuan yang menganalisa, oh kira-kira nanti bug-nya di sini, oh problemnya di sini, dan lain sebagainya, dan diminimalisir ya dengan dikomunikasikan dengan tim developer dan lain sebagainya. Gitu. Assisting the support team on checking the issue on reported by user. Jadi ada kata support team ya. Jadi ada role memang namanya IT support atau help desk ya, kalau di kementerian itu bilangnya help desk, itu yang pasti melayani setiap bug laporan dari user. Sebagai contoh, Mas, ini aplikasinya kok error bla 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 bla. IT support itu akan mencatat ya, siapa, jam sekian, fitur apa yang error, apa masalahnya dan lain sebagainya. Itu nanti akan dilempar ke software quality assurance untuk benar-benar dicek ya. Ini yang salah yang mana, seperti itu, biar bisa memberikan solusi kepada developernya untuk diperbaiki, seperti itu, reported by the user. Nah, ini sih kandidat Mas, ini 1 tahun jadi software produknya. Kalau di PT ini ya, equivalent education, able to write and execute test plan. Jadi yang tadi test plan-nya kita buat, test skenario kita buat, gimana mengeksekusinya ya kita sendiri yang itu. Ini highly motivated ya, oke lah, itu standar biasanya itu. Kebetulan di sini PT-nya ada di Salatiga. Oke, formulatik bla 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 bla, foto perusahaan bisa apply di sini. Oke.
Mungkin ada lagi yang sudah menyebutkan nominal ini ya. Ada IT Quality Assurance Automation, ada kata automation di sini. Apa sih bedanya, Mas? Automation sama yang sebelumnya. Kalau automation ini proses testingnya itu kita tidak melakukan sendiri. Bisa dibayangkan kalau kita mencek software absen saja yang ada 10 fitur misalnya yang harus kita cek di setiap versinya. Kalau setiap hari ada satu versi yang rilis, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada pokoknya developernya rajin ya, setiap hari ngupdate softwarenya, itu 5 kali 10, 50 kali kita melakukan testing ya. Belum seorang software tester itu biasanya diberikan ya project 5 sampai 10 produk ya atau project ya. 50 tadi kita kalikan 5 lagi ya sudah ketemunya 250 kali testing ya. Seperti itu. Nah, kalau test case-nya sudah kita tentukan, itu kita bisa ngoding ya. Jadi yang melakukan testing itu bukan orang lagi, tapi robot ya. Makanya kalau di website itu ada captcha-nya, itu biar robot nggak bisa masuk ya. Seperti itu. Kalau di PHP ada PHP unit ya. Kalau Java itu ada JUnit. Biasanya kalau website itu Python dan banyak sekali tools-nya yang bisa dipakai ya. Nah, otomatis dari yang sebelumnya itu gajinya lebih tinggi yang automation atau engineer ya. Gitu. Ini kalau kita mengapply di sini kita diterima, kita bisa nego gaji paling minim 6 juta sampai dengan 10 juta. 6 juta di Jakarta itu agak mepet ya, agak mepet seperti itu. Nah, sama seperti yang tadi, pasti diikludkan dalam product development cycle ya. Dari awal, dari mulai ketemu kliennya, dari lihat permasalahannya, software tester itu harus diikutkan ya. Terus pasti membuat test case ya, sama membuat test case documentation. Jadi memang kalau ada tambahan fitur, otomatis test case-nya agak sedikit berubah. Itu pasti didokumentasikan ya. Nah, dari test case tadi, di-convert ya jadi automated testing. Sebagai contoh sederhananya, saya misalnya mau buat aplikasi yang bisa ngepost di Facebook saya secara otomatis. Ya, pasti test case-nya pasti login dulu, ya login. Di codingannya kita bisa masukkan. Di tes yang pertama, kamu login username-nya ini, password-nya ini. Setelah login, terus masuk ke mungkin di postingan paling atas, dituliskan postingan ya. Ada lagi test case, macam test case-nya. Coba posting kalimat saja apakah bisa muncul. Kalimat plus gambar, kalimat plus video lah. Itu kita bisa jabarkan ya, langkah-langkah itu menjadi sebuah script ya. Jadi kita ngoding di awal. Biasanya sih kalau QA engineer pada waktu pagi hari Scrum meeting ya, mungkin Mas Mbak sudah familiar dengan istilah Scrum meeting. Pagi hari Scrum Masternya pasti bilang kita akan membuat satu software ini, fiturnya yang mau kita develop ini, developernya kerja membuat fiturnya biar bisa bekerja itu. Kalau QA engineer-nya atau QA automation-nya membuat test case-nya tadi. Jadi ketika jam 4 itu kita selesai kerja, developer-nya nge-push, ya aplikasinya sudah ditaruh di server, kebalikannya QA-nya yang melihat apakah robot itu bisa mengcek ya sesuai dengan apa yang dia coding-nya. Seperti itu. Jadi kalau kalau developer-nya pasti ngoding, QA engineer atau automation itu juga ngoding juga seperti itu. Execute test case manually, walaupun sudah ada automated, mungkin terlalu susah atau kita belum menguasai tools-nya, kita harus bisa ngetes manual juga ya. Yang tidak tercover dari automated testing script ya, tidak tercover misalnya di websitenya itu tiba-tiba ada captcha-nya ya, sudah robot kita nggak bisa masuk di sana. Gitu. Itu yang paling sederhana ya. Terus monitor quality status, kira-kira dalam versi yang sekarang yang aktif ya, mana yang bug-nya itu sebelah mana ya. Dilaporkan ke Scrum Master-nya,
dan nanti sama tim developernya nanti kita harus menyelesaikan atau kita harus menambal genteng bagian sini ya misalnya itu. Nah, ada functionality testing, apakah berfungsi, sama load testing ya mungkin yang seperti Mas Arief jelaskan tadi di SMA, apakah e-learning ini load-nya, performanya sesuai atau tidak ya, gitu dengan misalnya ratusan siswa, beberapa guru dan lain sebagainya. Nah, yang paling ini yang berat ini sebenarnya yang terakhir, avoid critically and minimize major bugs ya. Misalnya kalau kita punya aplikasi seperti Traveloka, ternyata kita tidak bisa dapat kode booking, nah itu major bugs ya. Itu yang pasti disalahkan duluan adalah software quality assurance-nya. Kalau minor bug itu masih bisa ditoleransi, entah logonya agak gedean sedikit, mungkin gambar fotonya agak kepotong, itu minor ya. Gitu ketika sudah dirilis ya. Seperti itu. Ini nah ini ada toolsnya, dia minta Selenium atau Catalan ya, bisa ngoding kalau yang ada kata-kata automation ya, automation atau engineer ini juga mintanya yang bisa ngoding, dia bisa ngoding di Android, iOS, mobile juga ya, API testing juga, SQL dan lain sebagainya. Oke, Mas dan Mbak, nyampe sini ada yang ditanyakan dulu, monggo, atau mungkin ada informasi tadi yang dari saya yang agak miss, monggo bisa dikoreksi. Monggo, Mas. Ada yang sudah tertarik jadi software quality assurance? Oke. Terakhir itu masih pikir-pikir, Pak. Harus bisa mobile, iOS, Android, kan kompleks itu masih, Pak. Oke. Yang mana, Mbak? Yang ini ya, software quality assurance. Okay. Knowledge-nya saja ini, Mbak. Knowledge, pengetahuannya. Knowledge. Tapi kadang kan nanti tiba-tiba, kan waktu itu sudah saya wawancara katanya bisa gitu, Pak. Wah, itu merembet kemana-mana biasanya, Pak. Oke. Jadi, ya ini pengalaman saya, Mbak ya. Dulu ketika apply di software developer ya, itu nekat, yang pertama itu nekat dulu. Kalau kita memang baca apa yang diminta di job street ini terlalu tinggi, kalau saya dulu benar nekat dulu, Mbak. Nekat saja. Yang penting rumusnya adalah kita bisa melewati 3 bulan probation. Probation itu masa percobaan. Biasanya 1 bulan pertama itu kita diajari dulu. Istilahnya kalau di perusahaan saya itu namanya on board ya. Diajari dulu toolsnya, gini loh caranya ngoding, gini loh cara standarnya, gini loh cara nge-push-nya, dikasih dummy project, dilihat, dievaluasi. Di bulan kedua itu baru kita jadi apa ya? Kalau main bola itu jadi anak gawang ya. Jadi anak gawang dulu, dilihat anak ini bisa nggak ikut main atau apa. Baru di bulan ketiga kita diinkludkan di real case project-nya. Nah, ketika di real case project-nya ini benar-benar performa kita dilihat. Di akhir bulan ketiga itu kita diberikan decision ya, kayak master chef ya. Kamu mau lolos babak selanjutnya, dikasih kontrak sebagai pegawai tetap atau ya sudah berakhir gitu. Tadi seperti itu mungkin gambaran umum dari merekrut dari seorang pegawai ya kalau di software house. Kalau yang ini yang knowledge-nya saja ya. Jadi kita harus tahu website itu bagian mana poinnya, di mobile itu bagian mana poinnya gitu. Terus ini yang mungkin kita pelajari di mata kuliah ini, metodologi dan tekniknya saja, mulai dari regression testing, functional testing, black box testing, sanity, dan lain sebagainya. API testing, SQL query, panjang itu sudah.
Tuh, mungkin itu sedikit respon saya, Mbak Ariana. Jadi jangan khawatir sebenarnya, karena masih ada masa percobaan sebelum kita diberikan kontrak yang asli kalau di swasta, gitu Mbak. Yang lain mungkin, monggo, ada respon? Silakan, Mas dan Mbak. Ada yang tertarik di software quality assurance? Sedikit cerita saja. Saya punya teman, basic beliau adalah teknik elektro ya. Teknik elektro itu yang nyolder dan sebagainya. Posisinya di Malang, cewek juga. Beliau curhat beberapa tahun yang lalu, Mas Angga, saya susah cari kerja di bagian teknik elektro dan lain sebagainya. Lah kamu mau kerjanya di mana? Saya mau kerjanya di Malang loh. Ya jelas di Malang itu tidak ada pabrik ya yang butuh orang teknik elektro misalnya. Itu adalah hipotesis saya yang pertama. Terus gimana Mas? Coba kamu apply di bidang IT karena di Malang itu banyak sekali software house. Gimana Mas caranya? Kamu harus belajar ABCDEFG misalnya. Beliau beneran belajar, ikut pelatihan, sampai sekarang jadi manual tester ya, karena beliau nggak bisa ngoding sampai sekarang. Dan gaji di Malang untuk yang middle ya, kalau junior itu yang fresh graduate, middle itu sudah sampai 5-6 juta di Malang ya. Itu kalau di Malang itu alhamdulillah sudah turah-turah, bisa nabung kalau di Malang. Itu yang middle. Mungkin yang senior itu yang bisa automation tadi, yang bisa membuat robot yang menggantikan kita untuk melakukan testing. Itu yang senior. Teman-teman saya di Jogja, ini tester itu rate gajinya adalah 9 sampai 15 ya. Kalau di Jogja itu sudah alhamdulillah banget. Bisa beli sepeda baru ya buat hiking di Merapi. Itu hanya sharing saja, tester. Intinya semakin besar dunia IT software developer, QA itu peluangnya juga semakin besar. Terbukti di CPL ya, capaian lulusan program studinya D4 Teknik Informatika, salah satunya adalah software quality assurance tadi. Kita lebih memilih itu karena kita nggak mungkin mencetak seorang developer saja, kita harus mencetak seorang software tester juga. Kalau di Malang, saya juga sempat aktif ikut beberapa kali. Ada satu komunitas namanya Malang Quality Assurance, yang memang orang-orangnya itu memang isinya QA semua gitu. Kalau diskusi mereka saya juga lama-lama juga nggak paham gitu, karena lebih teknis diskusi mereka. Oke, monggo Mas dan Mbak, mungkin ada respon, ada tanggapan? Kalau enggak ada, mungkin saya akan menyampaikan beberapa RTS ya, rancangan perkuliahan kita dalam satu semester. Nah, yang pertama, ini saya ngikuti dari BUKPS ya, beliau yang membuat tentang, mungkin minggu depan saya akan menjelaskan tentang software quality assurance ya. Saya ulangi lagi, kalau tadi kan langsung saya tunjukkan peluang kerja yang sudah ada di Jobstreet ya. Sebenarnya banyak sih website-website yang sejenis tentang software quality assurance, apa yang harus dikuasai, apa bedanya manual dan testing tadi. Ini sudah saya jelaskan barusan sekilas. Terus selanjutnya, setelah itu ada materi tentang software testing life cycle ya. Jadi testing itu di sebelah mananya sih kalau di bidang software development atau SDLC ya, di sebelah mananya sih dengan metodologinya. Terus pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan jenis-jenisnya, jenis-jenis software testing, dan yang terakhir kita coba memahami atau membuat skenario testing. Itu saja sih kalau di semester ini ya. Semester ini. Kalau di PLJ tahun yang lalu saya lebih spesifik testing yang bisa berguna untuk skripsi mereka ya.
Jadi saya kenalkan tentang user acceptance testing, black box testing, usability testing, user experience testing, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali macam testing yang bisa membantu kita untuk menganalisis ya, apakah aplikasi atau produk yang sudah kita buat itu memang kualitasnya memang bagus atau tidak. Nah, berkaca pada PLJ yang sebelumnya, kita bisa kok mengambil satu studi kasus misalnya di tempat Mas Mbak bekerja ada sebuah aplikasi atau sebuah website yang Mas Mbak itu bisa angkat sebagai topik skripsi nanti. Yang penting metode testingnya sama analisisnya diperkuat. Karena bedanya D3 dan D4 adalah penguasaan metode dengan analisisnya seperti itu. Contoh misalnya analisis kualitas website Polyj dengan metode ISO bla bla bla, itu bisa. Gitu. Terus penilaian user experience aplikasi absensi Polyj misalnya, sebagainya. Ini hanya diskusi biasa ya. Itu bisa Mas dan Mbak angkat sebagai topik skripsinya. Yang penting ada metodenya dan analisisnya diperkuat, itu saja. Jadi tidak perlu membuat aplikasi yang dari nol ya. Bisa mengambil beberapa studi kasus yang tempat Mas Mbak Ibu dan Bapak bekerja saat ini seperti itu. Oke, mungkin itu ya kegunaan mata kuliah ini nanti. Oke, Mas Mbak, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mata kuliah ini kita nggak perlu aplikasi apa-apa, Pak? Atau gimana? Oke, untuk mata kuliah ini, karena kita akan belajar lebih ke testing yang manual, jadi tidak perlu aplikasi apapun. Itu mungkin Mbak Aryan. Lebih ke arah paper mungkin ya, Pak ya? Nanti bisa sebelum UTS, saya sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis testing yang mungkin bisa dimasukkan ke skripsi. Ada functionality testing, ada acceptance testing, ada usability dan user experience testing, itu bisa nanti sedikit saya jelaskan untuk bisa memperkaya analisis dari aplikasi Mas Mbak yang diangkat sebagai topik skripsi nanti calonnya, seperti itu. Okay. Enggak, kira-kira sudah bisa jadi dosen pembimbing atau belum? Atau pripun? Tanyanya ke Pak Eri, nggih, Mbak Ariana. Oh gitu. Nggih, ya Pak. Nggih, kalau yang angkatan atasnya, Mas dan Mbak, angkatan saat ini, hari ini sedang pengajuan judul dan dosen pembimbing. Kalau Mas dan Mbak mungkin ya 1 tahun lagi, Pak. Gak apa-apa, tapi semangatnya Mbak Ariana perlu diapresiasi karena mau curi start Mbak Ariana. Bukan gitu, Pak. Kemarin waktu Kemarin waktu kami hari pertama yang kita ada Zoom sama Bu Maya itu apa sih namanya, Rek? Ada pada intinya kita ada Pak sebelum kuliah mulai itu kita ada sempat ngobrol sama Bu Maya. Bu Maya itu menjelaskan kalau misalkan yang semester pembekalan habis itu ini ada pembekalan itu bilangnya Bu Maya kalau misalkan akhir semester ini itu sempro kemungkinan antara akhir semester ini dan awal semester depan. Sedangkan untuk magangnya itu di semester depan. Untuk skripsinya di semester 3 gitu loh Pak. Jadi kan ya setidaknya
ancang-ancang adalah Pak. Maksudnya mulai numpuk paper, mulai sharing-sharing sama dosen, maksudnya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau ditanya, kayaknya gambaran skripsinya juga belum ada Pak. Masih mencari ide. Mencari ide ya. Oke, saya sedikit sharing saja. Kalau Oke, Mas Mbak mungkin bisa mulai googling di Google Scholar ya. Scholar Google itu banyak sekali karya ilmiah yang bisa kita ambil ya, bisa kita rujuk. Contoh sebagai sederhana, metode pengujian perangkat lunak misalnya. Nah, di sini bisa misalnya ini bisa diambil pengujian aplikasi bla 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 dengan metode black box testing boundary value analysis pada studi kasus kantor digital Politeknik Negeri Lampung. Jadi ceritanya memang di sana sudah ada aplikasinya tentang kantor digital. Kita hanya melakukan black box testing boundary value analysis kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi, nah ini juga ada pengujian sistem informasi pengelolaan pelatihan kerja UPT Balai LK Kudus dengan metode white box testing ya. Sudah ada metodenya, hanya tinggal diperkuat analisisnya di bagian mana seperti itu. Terus, nah kalau user experience mungkin ada nggak? Sudah ada yang A/B testing misalnya. Ini munculnya keluar bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Ya, A/B testing, studi kasus. Nah, ini juga contoh ini pengembangan antarmuka digital menggunakan responsive web design dengan penggunaan user experience. Dia memasukkan A/B testing sebagai tools untuk menganalisis ya. Jadi kalau saya baca sekilas dari judulnya saja, Pak Sasongko, ini dosen saya sendiri nih, Pak Sasongko itu membangun 2 versi aplikasi website perpustakaan. Versi antarmukanya saja, jadi hanya bisa diklik, buttonnya di sini, logonya di sini, dan sebagainya. Beliau melakukan eksperimen, kalau sudah ngomong eksperimen itu sudah masuk ke ranah S1 atau D4 ya. Eksperimen ke beberapa calon pengguna, kira-kira saya punya versi A sama versi B, kamu lebih suka yang mana? Ya, itu namanya A/B testing di sini. Gitu. Nah, perbandingan kalau A/B testing itu untuk membandingkan misalnya kita punya aplikasi versi pertama, ada versi yang kedua. Kira-kira user itu lebih memilih antara versi pertama dan versi yang kedua yang apa? Bisa jadi kualitas website ya. Kualitas website yang kita analisis kualitas websitenya misalnya. Nah ini juga evaluasi kualitas website universitas. Ya biasanya kalau nggak mau disebut merek biasanya pakai XYZ ya atau kantor ABC misalnya dengan pendekatan web qual ya itu bisa juga. Jadi Mas dan Mbak dengan berbekal website yang sudah ada nyebar kuesioner dengan metode web qual ini nanti dianalisis sejauh apa kualitas websitenya tadi. Nah, ya gitu bisa ya model-model topik skripsi yang software testing ya COBIT misalnya pakai COBIT misalnya di kampus kita sudah menerapkan satu sistem informasi kita ukur sejauh mana level penerimaannya kalau di COBIT ini maturity ya kematangannya semakin matang aplikasi itu maka semakin bagus untuk digunakan. Nah ini kita bisa pakai metode atau framework namanya COBIT 5.0 misalnya. Ada yang versi-versi yang sebelumnya. Gitu. Ada beberapa kriteria yang bisa kita ambil atau digabungkan pakai ISO 27000 bla 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 dan sebagainya. Angketnya sudah ada, tinggal kita modifikasi sedikit sesuai dengan apa yang mau kita ukur.
Kalau kita sebarkan ke pengguna, bisa pakai Google Form. Kalau sudah sampai, kita analisis sudah. Nah, D4 itu kan penguasaan metode dan analisisnya. Tuh, kalau tertarik dengan judul-judul skripsi tentang pengujian perangkat lunak, mau load testing juga bisa. Studi kasus misalnya. Nah, ini biasanya cloud kalau yang ini. Analisis, web performance, bla bla bla, studi kasus, topologi cloud, Microsoft Azure, test rig. Nah, itu pokoknya. Implementasi teknologi cloud computing untuk e-learning berbasis website dengan framework Laravel. Di sana dia, seperti yang Mas Arief ceritakan tadi, melakukan load testing ya. Jadi siswanya suruh online bareng-bareng, gurunya juga kira-kira sampai bisa mengakomodasi berapa user gitu. Atau bisa ini aplikasi penerimaan siswa baru, nah itu bisa. Gitu. Oke, kalau bidang saya mungkin sedikit share ya. Bidang saya adalah UI dan UX. UI UX itu lebih pada perancangan antarmuka dan testingnya. Jadi kalau di riset UI dan UX aplikasinya belum jadi pun nggak apa-apa gitu. Hanya sekedar modal mock-up ya. Mock-up yang bisa difungsikan sebagai purwarupa, nanti kita uji coba ke user itu bisa diangkat sebagai topik skripsi. Oke, monggo Mas dan Mbak, mungkin ada respon yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuannya cukup sekian. Jadi memang di awal-awal saya tidak akan memberikan materi terlebih dahulu. Saya akan memberikan gambaran umum ya, dan aplikasinya di dunia kerja seperti apa, tentang apa yang kita pelajari. Harapannya Mas dan Mbak bisa tertarik ya dengan mata kuliah yang akan saya sampaikan tadi. Soalnya kalau tidak tertarik ya ngapain saya menjelaskan panjang-panjang nanti seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan. Kita masuk ke materi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini absennya sudah di-share ya Mbak Ariana ya? Sudah Mas ya, coba. Di LMS kan ya Pak ya? Oke, mantap Pak. Ya, sudah di-share Pak. Oke. Kalau sudah cukup sekian Mas dan Mbak. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum terkait goal apa aplikasi mata kuliah yang akan kita capai. Kita ketemu insya Allah ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.